Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Dan pada malam hari ini kita sama-sama akan belajar suatu topik yang saya beri judul, benarkah Yudas dan Daud masuk surga? Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Puji syukur kami naikkan pada malam hari ini Tuhan, sebagai ungkapan rasa terima kasih kami Tuhan atas penyertaan Tuhan, atas kebaikan Tuhan, atas berkat-berkat yang Tuhan curahkan pada kami Tuhan. Malam ini kami mau buka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu yang menjadi tuntunan hidup kami Tuhan. Berfirmanlah melalui hamba-Mu yang hina ini Tuhan, sebab tanpa penyertaan Tuhan hamba-Mu tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari sama-sama yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, kita katakan amin. Akhir-akhir ini yang menjadi ramai di media sosial karena minimal ada 2 channel apologet Kristen yang membahas mengenai masalah ini, yaitu apakah Yudas dan Daud masuk ke dalam surga ya. Saya tentu tidak akan masuk ke dalam perdebatan yang tidak bermanfaat tersebut, tetapi saya ingin memberikan edukasi kepada jemaat Tuhan yang terkasih apa yang dikatakan Alkitab mengenai hal ini ya. Sebab channel tersebut saya yakin ditonton oleh banyak orang Kristen, dan saya juga yakin penontonnya yang orang Kristen itu tidak banyak pula yang mendalami firman Tuhan. Yang saya takutkan adalah bahwa mereka nanti begitu percaya mengambil saya pendapat daripada 2 apologet tersebut yang saya rasa memang tidak memberikan edukasi yang baik ya. Jadi pada kesempatan ini saya hanya menghimbau kepada apologet Kristen, ya lebih baik kalian kalau memang tidak bisa atau tidak mau mendalami firman Tuhan, lebih baik tidak memberikan pendapatnya, sebab pendapat anda itu bisa menyesatkan banyak jemaat orang Kristen ya. Sebenarnya mengenai Yudas ini pernah juga saya buat videonya. Untuk itu bagi jemaat Tuhan yang ingin menambah pengetahuannya dan dapat mencari di video lain yang saya beri judul Yudas pasti masuk neraka ya. Dan dalam video ini pun saya akan melengkapi video yang sudah lalu ya. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa Yudas menyerahkan Yesus dalam keadaan dipengaruhi iblis ya. Dan mereka beranggapan bahwa kalau perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh iblis, maka manusia tersebut atau orang yang dipengaruhi oleh iblis tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya ya. Ya, dengan demikian maka mereka beranggapan bahwa Yudas dibebaskan dari dosa ya. Tentu ini adalah suatu pemikiran yang sangat dangkal dan sama sekali tidak menunjukkan pengetahuan tentang Alkitabnya ya. Di samping itu mereka mengatakan bahwa Yudas adalah murid Yesus, dan sebagai murid Yesus Yudas pasti masuk surga ya. Lagi-lagi suatu pemikiran yang sama sekali tidak masuk di akal ya. Sebab kalau ditafsirkan sedemikian dangkalnya dan kemudian kita tarik pada keadaan sekarang, bukankah kita ini semua adalah murid-murid Yesus? Kalau begitu kita semua pasti masuk ke dalam surga ya kan? Banyak sekali ayat yang akan ditabraknya kalau demikian ya. Jadi tentu pendapat ini tidak bisa diterima ya. Pendapat-pendapat yang demikian ini merusak iman kekristenan, jelas saya katakan ya. Baik, itu pembukaan dari saya, dan sekarang kita akan memasuki pembahasan mengenai apakah seseorang itu bisa masuk surga ya. Apa landasannya atau pola pikirnya bahwa kita dapat menentukan seseorang itu bisa masuk surga atau neraka. Memang ini adalah hak prerogatif dari Tuhan, tetapi kita sebagai manusia atau murid Yesus, kita juga harus mengetahui ya kan? Karena kalau kita mengetahuinya, maka kita bisa mengambil kesimpulan, mengambil hidup kita menurut ajaran yang tepat. Jadi tidak bisa juga sebagai orang Kristen kita hidup dengan apa adanya saja.
ya kan, menabrak banyak firman Tuhan, lalu pada akhirnya kita terus menyerahkan, inilah Tuhan hidup saya. Oh, tentu itu tidak bisa. Ya, firman Tuhan sudah mengajarkan banyak sekali ayat-ayat tentang keselamatan, dan itu juga jemaat Tuhan yang terkasih dapat mencarinya di video lain, di mana video tersebut berbicara tentang keselamatan. Ya, menurut saya simpel saja, ada 3 hal minimal yang harus diperhatikan, ya, supaya seseorang dapat masuk dalam surga. Yang pertama yaitu tentu tidak melanggar perintah Tuhan, ya, atau tidak jatuh ke dalam dosa. Kemudian yang kedua yaitu harus bisa berkuasa atas dosa. Artinya apa? Artinya kita harus mengendalikan diri kita terhadap pengaruh-pengaruh apapun juga, apakah itu pengaruh iblis, pengaruh keduniawian, pengaruh keinginan kita, dan seterusnya, ya. Kemudian yang ketiga yaitu kalau kita jatuh dalam dosa, maka kita harus melakukan pertobatan. Apa artinya? Artinya kita menyesal dan tidak mengulanginya lagi, ya. Ketiga syarat inilah yang merupakan landasan bagi seseorang untuk bisa masuk dalam surga. Sebab tidak mungkin dengan alasan apapun juga seorang berdosa itu bisa masuk ke dalam surga. Yudas dikatakan sering mencuri kas uang. Itu berdosa tidak? Ya, jadi jangan diabaikan hal-hal seperti itu, ya. Dan hukum Tuhan tidak mengenal hukuman yang berat maupun yang ringan. Segala bentuk perbuatan yang melawan hukum Tuhan itu sudah dinyatakan suatu dosa, ya. Kita tahu surga adalah tempat yang suci dan mulia, di mana Tuhan bersemayam di dalamnya. Lalu bagaimana seorang yang kotor, yang berdosa bisa masuk ke dalam surga dan hidup bersama dengan Tuhan? Ini suatu pemikiran benar-benar menurut saya bodoh, ya. Kemudian mari kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu tidak melanggar firman Tuhan atau tidak jatuh ke dalam dosa. Baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, syarat ini merupakan syarat yang mutlak. Itulah sebabnya Tuhan selalu menghukum setiap orang yang berdosa. Bahkan bangsa yang berdosa pun dihukum oleh Tuhan, ya. Dimulai yang pertama yaitu dari dosa Adam dan Hawa, ya, yang jatuh ke dalam dosa, ya. Walaupun Hawa tentu bisa dikatakan dipengaruhi oleh iblis atau dibujuk oleh iblis, ya, tetapi tetap Tuhan menghukum orang-orang yang berdosa. Akhirnya kita tahu Adam dan Hawa dihalau dari Taman Eden, ya, sehingga mereka tidak bisa lagi masuk ke Taman Eden yang kudus itu, ya. Bahkan Tuhan juga menghukum Adam dengan bekerja keras sampai seumur hidupnya. Hawa juga melahirkan akan mendatangkan kesakitan yang luar biasa, ya. Termasuk iblis, ular itu pun dihukum oleh Tuhan, ya. Dia akan berjalan dengan perutnya dan makanannya adalah debu. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, jangan mempercayai orang-orang yang banyak sekarang ini di YouTube asal cuap-cuap saja tanpa bisa memberikan suatu pendalaman Alkitab, suatu landasan hukum di mana mereka boleh mengambil kesimpulan. Mereka mengambil kesimpulan dengan menafsirkan dengan seenaknya saja, dengan, ya, katakanlah sesuai dengan keinginan mereka, dan tentu ini akan merusak keimanan orang Kristen. Bahkan juga nanti akan menjadi bahan tertawaan orang-orang di seberang sana, ya kan? Mereka mengatakan, oh, orang Kristen enak, ya, boleh mencuri, boleh berkhianat, terus juga masuk surga katanya, ya. Kemudian yang kedua, Kain pun ketika membunuh Habel, dia dihukum oleh Tuhan, dia diusir dari tanah kelahirannya, ya. Kemudian kita lihat juga manusia-manusia yang dikatakan seenaknya mengambil perempuan-perempuan cantik untuk dijadikan istrinya. Dengan kata lain, misalnya mereka boleh berzina dengan seenaknya. Apa hubungan mereka? Tuhan mendatangkan air bah, membinasakan seluruh umat manusia pada waktu itu kecuali keluarga Nuh, ya.
Bahkan demikian juga dengan kota Sodom dan Gomora yang dihancurkan oleh Tuhan karena perbuatannya sudah melewati batas hukum Tuhan. Jadi seharusnya dengan beberapa contoh yang sudah saya katakan tadi, jelas kita sebagai manusia yang waras tidak bisa menerima bahwa Yudas masuk surga. Jadi hati-hati jemaat Tuhan yang terkasih. Memang saat ini kita banyak sekali mendengarkan firman Tuhan, ya kan, beribadah melalui online dan seterusnya. Ya, namun kita juga harus berhikmat di dalam mendengarkan pendalaman Alkitab, terutama yang tadi saya katakan, apologet yang selama ini hanya bisa berdebat usir, itu tidak boleh atau jangan diambil pendapat mereka, ya. Biarlah mereka itu berdebat usir dengan orang-orang di luar Kristen, tetapi juga saya minta mereka jangan juga membahas mengenai pendalaman Alkitab, karena mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan yang mumpuni mengetahui Alkitab untuk mentafsirkan sesuatu ayat, ya. Dan kalau kita lihat masih banyak contoh-contoh yang dapat kita dapatkan di dalam perjanjian lama, misalnya Saul yang tidak taat, ya, ini juga adalah suatu dosa. Akhirnya Tuhan mengambil kerajaan yang diserahkan kepada Daud. Demikian juga Daud yang merancangkan kematian suami Batsheba, yaitu Uria orang Het itu, dan seterusnya. Banyak sekali contohnya, ya. Ya, jadi itulah beberapa contoh yang menggambarkan bahwa orang berdosa itu pasti dihukum Tuhan, bukan yang dimasukkan ke dalam sorga. Ini benar-benar otaknya tidak jalan sama sekali, ya. 1 Yohanes 3 ayat 4, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Tuhan, sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Baik-baik dibaca dulu ayat yang lain, jangan menafsirkan Alkitab dengan seenak perutnya sendiri. Saya terus terang gemes melihat orang-orang apologet Kristen ini yang ngomongnya sembarangan, tidak berdasarkan Alkitab, bahkan mengaku juga dia pendeta. Iya kan? Aduh, ini benar-benar merusak orang Kristen, mempermalukan orang Kristen, ya. Untuk itulah maka Rasul Paulus mengambil kesimpulan di Roma 6 ayat 23a, sebab upah dosa adalah maut. Upah dosa bukan masuk ke dalam surga, tapi upah dosa adalah maut. Dan maut di sini berulang kali di dalam video saya menjelaskan bahwa maut di sini jangan ditafsirkan hanya mati, sebab setiap orang akan mati. Tetapi maut di sini harus ditafsirkan adalah kehidupan di neraka, kehidupan di dalam api kekekalan. Ya, paham ya? Ya. Untuk itulah seseorang itu tidak cukup kalau hanya membaca Alkitab saja atau mendapatkan ayat yang tertulis dalam Alkitab lalu dengan pengertiannya sendiri menafsirkan ayat tersebut. Ini jelas sesat, saya katakan. Tidak boleh. Segala penafsiran kita ini harus dibangun berdasarkan hukum-hukum Tuhan. Kalau pendapat itu tidak dibuat atau tidak berlandaskan dengan hukum-hukum Tuhan, maka hukum atau penafsiran yang dilakukan itu harus diabaikan, jangan didengar. Ya, karena saya khawatir sekali, banyak sekali, ya, terutama anak-anak muda kita, orang-orang Kristen yang malas membaca Alkitab, tetapi mereka lebih senang belajar Alkitab dengan melalui YouTube. Memang tidak salah, tetapi harus sangat hati-hati, otaknya juga dipakai gitu loh. Kalau Anda mendengarkan video saya, Anda juga harus kritis, pakai otak Anda, pikir apakah tadi alasan-alasan atau penafsiran saya lakukan itu berdasarkan Alkitab atau bukan. Ya kan, jangan hanya mengambil saja suatu pendapat karena dia senang, karena penafsiran itu bersifat bombastis. Ya, sekarang ini banyak sekali orang Kristen yang senang loh dengan ajaran Kristen yang bisa bombastis, bisa
bisa menyebabkan kehebohan gitu loh ya. Wah, mereka senang sekali. Padahal mereka tahu atau mungkin tidak tahu bahwa itu adalah sesat. Ya, sungguh sayang, amat disayangkan ya. Kemudian yang kedua adalah harus bisa berkuasa atas dosa ya. Artinya jangan kita lemah terhadap si jahat ya, yang selalu mencoba merasuki pikiran jahat kita dengan pikiran-pikiran iblis ya. Sebab firman Tuhan mengatakan di Kejadian 4 ayat 7, apakah mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau ya. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa kita sebagai orang-orang percaya harus berkuasa atas iblis, atas si jahat. Jangan kita menuruti daripada si jahat ya. Sekali lagi saya ingatkan atau saya ulangi bahwa ayat tadi sudah mengingatkan kepada kita bahwa kalau si iblis itu berusaha terus untuk menghancurkan kehidupan manusia sebagai upaya balas dendamnya kepada Allah, maka Allah memerintahkan kita untuk melawannya dan harus menang di dalam mengendalikan pikiran dari pikiran si jahat. Kata berkuasa atasnya itu artinya kita sebagai umatnya harus memenangkan pertarungan di dalam pikiran dan hati kita untuk terus melawan perbuatan-perbuatan yang jahat ya. Untuk itulah juga si jahat dikatakan seperti singa yang mengaum dan akan menelan kita. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Saya ulangi lagi, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi Rasul Petrus ini berdasarkan ayat ini dalam Kejadian 4-7 kemudian menerjemahkan ke dalam 1 Petrus ini. Firman Tuhan mengatakan berjaga-jagalah. Itu artinya kita harus selalu waspada, tidak boleh lengah, sebab si iblis selalu berjalan mengelilingi kita. Berarti iblis itu ada selalu di sekitar kita, dan bila kita lengah maka kita akan ditelannya. Bukan kita akan digigit, kita ditelannya habis. Itu artinya habislah kehidupan kita kalau kita sudah dikendalikan oleh si iblis ya. Jadi kalau ada orang yang tidak waspada lalu ditelan oleh si jahat, tidak bisa lagi diartikan dia dilepaskan dari dosanya, seolah itu bukan kesalahannya sendiri. Firman Tuhan menuntut kita untuk waspada dan melawan dengan iman yang teguh. Dan jelas ya, saya rasa ya, Yudas tidak melakukannya sehingga ia jatuh ke dalam dosa, dan tentu ini adalah kesalahan Yudas. Dan Yudas jangan ditafsirkan karena perbuatan iblis lah yang menyebabkan Yudas menyerahkan Yesus. Ya, kematian Yesus di kayu salib itu adalah suatu nubuatan. Jadi walaupun Yudas tidak menyerahkan Yesus, pastilah nanti Yesus juga ada cara atau orang lain yang menyerahkan Yesus untuk disalib, karena ini sudah nubuatan. Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia ya. Jadi sekali lagi saya katakan, jangan menafsirkan ayat menurut pikiran sendiri, dan itu pasti akan sesat ya. Serangan iman bukan hanya terjadi pada satu orang dua saja yang dikatakan oleh Alkitab, tetapi Alkitab mencatat atau menyatakan bahwa di seluruh dunia manusia menghadapi masalah yang sama, yaitu perbuatan iblis yang ingin supaya manusia jatuh ke dalam dosa, dan itu hanya dapat dilawan dengan iman yang teguh. Artinya kita harus mengetahui apa yang harus kita lakukan
untuk menangkal perbuatan iblis itu? Dan jawabannya tentu ada di dalam Alkitab. Misalnya kita harus membaca firman Tuhan, kita harus selalu waspada dan dikuatkan iman kita, tidak mudah goyah walaupun dalam kesesakan atau pencobaan. Berdoa terus, memohon kepada Tuhan supaya dikuatkan, diberi perlindungan, diberi jalan keluar, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, janganlah mengambil kesimpulan bahwa karena manusia itu dipengaruhi oleh iblis, maka berarti manusia itu dibebaskan, tidak memiliki tanggung jawab apapun juga. Wah, enak sekali kalau hidup demikian, ya. Dan contohnya sudah saya tadi memberikan beberapa contoh, ya. Kemudian ketika itu harus melakukan pertobatan. Artinya manusia yang sudah berdosa, maka manusia itu harus menyesali dirinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Yudas tidak melakukan pertobatan. Yudas malah hanya menyesal, kemudian menggantung dirinya, ya. Sebab kita tahu bahwa kita diciptakan dalam keadaan yang sungguh amat baik, tetapi karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka akhirnya semua manusia menjadi berdosa. Artinya di dalam diri manusia itu sudah ada bibit dosanya, ya. Hal ini dapat kita buktikan bahwa seorang anak kecil atau balita dapat berbohong kepada orang tuanya walaupun orang tuanya tidak mengajarinya, atau dia dapat mengambil barang kesukaannya walaupun itu milik orang lain. Nah, ini adalah contoh-contoh bibit sudah ada dalam tubuh kita, ya. Jadi janganlah berkira, oh itu bukan kemauan kita, itu Yudas sudah demikian, bukan kemauan Yudas, itu iblis yang suruh. Dengan demikian Yudas bebas, iblis yang bertanggung jawab. Wah, itu pemikiran yang luar biasa. Keluarkan ayatnya dong, yang menyatakan bahwa kalau iblis itu mempengaruhi kita, maka kita bebas. Tidak ada yang satu ayat pun, ya. Jadi itu jelas sesat, ya, saya katakan, ya. Bahkan pemikiran yang saya katakan berulang kali bodoh, karena ini mengajar kesesatan sama sekali, ya. Kemudian kita lihat Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat, ya. Banyak orang yang menggunakan ayat di dalam menafsirkan, mengatakan bahwa ini perkataan Yesus loh, perkataan Yesus itu kuat loh. Jelas mereka ini juga tidak mengerti apa-apa, ya. Kita harus mengimani bahwa apakah itu perkataan Yesus atau bukan perkataan Yesus, atau itu peristiwa dan seterusnya, semua itu yang tercatat dimulai dari kitab Kejadian dan Wahyu, semua itu kita imani adalah firman Tuhan. Apa artinya? Semua itu adalah perkataan daripada Tuhan. Jadi kita tidak usah membedakan atau mengatakan bahwa oh kalau perkataan Yesus itu kuat hukumnya loh. Kalau demikian, maka Alkitab itu mungkin tidak lebih dari 10 lembar folio saja. Tidak perlu setebal ini, ya kan? Karena semua yang bukan perkataan Yesus dibuang. Yang jelas kitab Perjanjian Lama sudah tidak ada perkataan Yesus yang langsung diucapkan oleh Yesus, ya. Yang secara literal maksud saya, ya. Buat saja kalau gitu. Ya, jadi lagi-lagi pemikirannya sama sekali tidak mempergunakan akal sehat, ya. Kemudian kita lihat, jadi pertobatan itu juga diserukan oleh Yesus. Kalau kita melihat pertobatan itu memang ada perbedaan di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ya. Di dalam Perjanjian Lama, ya, seperti yang ditulis di dalam kitab Imamat, bahwa setiap manusia yang berdosa harus menebus dosanya dengan curahan darah, yaitu dengan korban bakaran, ya. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, Yesuslah yang merupakan anak domba Allah yang menebus dosa-dosa kita, ya. Ibrani 9 ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah anak domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Ya, jadi untuk menghapus dosa atau menembus dosa itu hanya dapat dilakukan dengan tercurahnya darah. Ya, jika tidak ada darah yang tercurah sebagai upaya untuk pembayaran dosa, maka manusialah yang akan binasa. Ya, Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat
dengan darah, ya, dan tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, sekali lagi di dalam kitab Perjanjian Baru, ya, banyak juga menuliskan ayat-ayat yang menurut sebagian orang yang tidak mengerti dikatakan bahwa ajaran para rasul itu sebenarnya merupakan suatu pijakan atau landasan yang tidak kuat. Jelas mereka tidak mengerti, ya. Kalau mereka mengerti, jelas mereka akan tahu. Seperti misalnya dalam contoh di Ibrani 9 ini merupakan aplikasi atau pemikiran daripada para rasul untuk menebus dosa di zaman Perjanjian Baru yang dilandaskan pada kitab Imamat, ya. Jadi pertumpahan darah, banyak orang di luar Kristen yang mengatakan bahwa mengapa Yesus itu harus mati di kayu salib, harus menumpahkan darahnya, harus ditusuk lambungnya. Mereka tidak mengerti karena mereka berdasarkan pemikiran kita. Nah, kita sebagai orang Kristen harus mengerti bahwa sejak daripada Perjanjian Lama sudah ditentukan bahwa untuk menebus dosa manusia harus ada curahan darah. Kalau tidak, ya manusia itulah yang akan mati. Ya, jadi hukum-hukum di dalam Perjanjian Baru itu tidak asal diucapkan oleh para rasul. Ingat, mereka juga orang-orang Yahudi yang pandai, ya, dan dalam hukum Taurat, ya. Sedangkan di dalam Perjanjian Baru Tuhan Yesus sudah menghapuskan setiap dosa orang manusia, ya, yaitu dengan curahan darahnya. Namun Tuhan Yesus juga mengingatkan bahwa sebelum dosa manusia itu dihapuskan, maka manusia itu harus melakukan pertobatan, ya. Dengan mendapatkan 3 pengertian tadilah, maka kita sekarang lebih mudah. Kita sudah memiliki suatu pedoman atau gambar atau pegangan bahwa yang bisa masuk surga harus memenuhi 3 kriteria tadi minimal, ya. Jadi, ya, kalau menurut saya bahwa Yudas jelas tidak memenuhi ketiga syarat tersebut, sehingga dengan demikian maka Yudas pasti masuk ke dalam neraka. Kita akan kupas, ya, ada 2 alasan orang-orang tadi yang menyatakan bahwa Yudas pasti masuk surga, ya. Yang pertama yaitu dikatakan Yudas dipengaruhi oleh iblis ketika menyerahkan Yesus, yaitu Yohanes 13 ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Jadi perkataan Yesus yang mengatakan apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah segera, jangan diartikan bahwa itu adalah perintah Yesus. Bodoh kalau yang mengartikan secara literal seperti itu. Tetapi kalimat tersebut diungkapkan rasa kecewa Yesus kepada Yudas. Karena apa? Karena Yesus sudah berulang-ulang kali menyatakan bahwa Yudas, kamu akan berbuat dosa. Tapi Yudas tetap tidak mau imannya, menguatkan imannya, mengontrol kuasa kegelapan. Malah dia membiarkan dirinya untuk dirasuki oleh si iblis, ya. Kalau kita membaca di Yohanes 13 ayat 21 sampai 30, maka kita harus mengerti terutama pada ayat yang 21. Yohanes 13 ayat 21, setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Atau dipertegas lagi dengan Yohanes 13 ayat 26, jawab Yesus, dialah yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikan kepada Yudas anak Simon Iskariot itu. Jadi Yesus sudah mengingatkan minimal 2 kali kepada Yudas bahwa Yudas, kamu harus hati-hati. Yudas, kamu akan jatuh dalam dosa. Yudas, kamu akan dirasuki atau dipengaruhi oleh si iblis. Tapi Yudas tidak mau menuruti perkataan Yesus, tidak mau berjaga-jaga dia, ya. Jadi ternyata teguran Yesus ini tidak membuahkan hasil. Artinya Tuhan sudah mengingatkan Yesus, sudah mengingatkan Yudas bahwa dia akan jatuh ke dalam dosa. Namun Yudas tetap berniat menjalankan niat jahat yang apa? Dia ingat 30
2 keping perak, ya. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena Yudas tidak beriman kepada Yesus. Yudas tidak berniat sungguh-sungguh menjadi murid Yesus, tetapi Yudas mempergunakan posisinya, yaitu sebagai pemegang kas, hanya untuk mencuri uang kas. Jadi dalam pikiran Yudas itu hanya uang pada waktu itu. Dia pikir, wah, dia sudah mendapatkan 30 perak daripada orang Yahudi, jadi dia harus menyerahkan Yesus. Itulah niat jahatnya yang kemudian dipakai oleh iblis untuk menyerahkan Yesus kepada tentara Romawi, ya. Ya, kemudian alasan yang kedua yaitu bahwa karena Yesus memilih Yudas sebagai murid, katanya, ya. Lukas 6 ayat 26, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat, ya. Firman Tuhan mengatakan Yudas sebagai pengkhianat. Kalau pengkhianat bisa masuk surga, mari kita semua menjadi pengkhianat, ya. Berkhianat terhadap Tuhan loh, ya. Masuk surga, yuk sama-sama kita jadi pengkhianat. Bodoh sekali pemikiran orang-orang seperti itu, ya. Lukas 6 ayat 12 sampai 16 memberikan gambaran siapa saja yang dipilih oleh Yesus menjadi murid Yesus, dan Yesus juga mengetahui bahwa Yudas adalah seorang pengkhianat. Yang menjadi pertanyaan adalah, kalau Yesus sudah tahu Yudas adalah seorang yang jelek karakternya, mengapa Yesus tetap memilih dia, ya? Untuk mendapatkan jawabannya, maka jemaat Tuhan yang terkasih dapat mencari di video saya yang lain yang saya beri judul Mengapa Yesus Memilih Yudas, ya. Dalam channel Apologet Kristen ada pendeta yang suara keras mengancam kepada pertanyaannya bahwa, kamu tahu nggak, ini adalah perkataan yang sungguh Yesus, berani kamu melawan Yesus, ya, dan seterusnya. Aduh, sungguh bukan suatu perbuatan yang bisa menjadi panutan, ya, seorang hamba Tuhan yang mengaku pendeta, yang mengaku apologet Kristen, tetapi dengan kasarnya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh seorang penanya. Padahal si penanya ini biasa-biasa saja. Kalau menurut saya, kalau memang kalian itu tidak bisa atau tidak menguasai Alkitab, lebih bagus jangan membahas mengenai Alkitab. Jangan menantang orang-orang Kristen untuk bertanya. Nah, ketika ditanya kamu gak bisa jawab, kamu marah, emosi yang kamu tumpahkan, kamu menutupi kebodohan kamu dengan amarah. Dua dosa kamu itu. Apapun alasan kamu, ingat loh, Tuhan melihat isi hatimu. Ya, kamu boleh cuap dengan macam-macam alasan di YouTube, ya, tetapi Tuhan melihat isi hatimu. Apakah kamu bisa menjawab pertanyaan itu, atau kamu tidak bisa lalu menyerang si penanya? Kalau tidak, ya tutup saja, ya kan, channelnya. Katakan di sini tidak bisa untuk membahas mengenai firman Tuhan, selesai. Ya kan, kamu berapologetlah melawan orang-orang Islam sana, berdebatlah sesuka hatimu. Kita nggak ambil pusing kalau itu. Tetapi ketika kamu membahas mengenai Alkitab dan salah, maka tugas kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengkhotbah, kita harus meluruskan dia. Ya, jadi saya tidak menanggapi kalian punya sanggahan, tapi saya ingin meluruskan pendapat kalian, karena pendapat kalian itu jelas tidak benar, tidak ada landasan Alkitabiahnya, ya. Ya, kemudian saya ingatkan juga, ya, sebagai pendeta jangan pikir juga pasti masuk surga loh. Ya kan, termasuk saya. Jadi kita tidak usah terlalu sombong, terlalu aku, atau mengatakan bahwa saya ini hebat, 50 ayat bisa saya keluarkan ketika saya menghadapi suatu masalah di dalam Alkitab. Sungguh luar biasa. Saya katakan, saya bacakan, ya, Matius 7 ayat 23, ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ya, nyala engkau daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, kamu tidak menjawab pertanyaan orang, kamu malah menghujat, menghuli orang tersebut. Itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Ya, jadi walaupun Yesus memilih Yudas sebagai murid, itu bukan berarti ada jaminan masuk surga bagi Yudas. Ya, tidak ada satu ayat pun yang menyatakan demikian. Kalau menjadi murid Yesus pasti masuk surga. Yang tadi saya sudah uraskan, kita sekarang kan juga murid Yesus, berarti kita juga pasti masuk surga.
Kalau gitu apa gunanya kita berbuat baik? Apa gunanya kita mempelajari Alkitab? Apa gunanya kita itu menuruti hukum Tuhan? Ya tidak ada gunanya sama sekali semuanya itu. Ya juga saya rasa kalau demikian apa gunanya masa penghakiman? Orang semua orang percaya masuk surga kok. Ya jadi pendapat-pendapat ini jelas bertentangan dan banyak sekali ayat-ayat yang ditabrak dengan pendapat yang demikian ya. Lalu masa itu diteruskan dengan di mana adanya 12 rasul yang menghakimi yang terdapat di dalam Matius 19 ayat 28. Ya kan? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali apabila Anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel ya. Kalimat akan duduk di atas 12 tahta itu untuk menghakimi ke-12 suku Israel jangan diartikan secara literal atau tertulis. Sebab kalau kita menafsirkan dengan sesuai dengan apa yang tertulis, nanti kita semua manusia yang mengikuti Yesus akan menjadi hakim dan duduk di tahta, dan tahta kita akan sama dengan tahta Yesus, berarti kita sama dengan Tuhan. Padahal jelas di dalam kitab Wahyu dinyatakan hanya ada satu tahta, bukan tahta-tahta. Ya jauh ini jelas bukan suatu perkataan yang harus kita terjemahkan secara lurus atau harfiah. Ya, Wahyu 5 ayat 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Saya sudah pernah juga membahas mengenai tahta ini, cari juga di video saya yang lain mengenai tahta Yesus, apa satu atau dua, ya kan? Adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi jelas dikatakan ya tadi bahwa hanya ada satu tahta saja, yaitu tahta bagi anak domba. Jadi jelas ya sekarang bahwa kalimat-kalimat di dalam Matius 9 ayat 28 tidak juga dapat diterjemahkan secara literal. Kemudian mengenai jabatan Yudas setelah diganti oleh Matias, lalu lagi-lagi di dalam channel tersebut dinyatakan bahwa Matias itu bukan langsung dipilih oleh Yesus, sehingga kedudukan Matias itu di bawah daripada para rasul. Aduh. Nah makanya inilah kalau membaca firman Tuhan dengan seenak perutnya sendiri menafsirkannya, jadi bisa kacau semuanya ya. Jadi mereka menganggap kalimat di dalam firman Tuhan itu kalah tingkatannya seperti yang sudah saya bahas tadi ya, bahwa kalau perkataan Yesus itu paling teratas, kalau yang lain ke bawah, kalau cerita-cerita mungkin ketiga, kalau Mazmur mungkin keempat, kalau pengkhotbah mungkin di bawahnya. Aduh, repot kalau kita bicara sama orang yang memang tidak mengerti firman Tuhan ya. Untuk itulah makanya jangan berapologet dengan seenak perutnya sendiri. Kalau kamu berapologet dengan orang seberang terserahlah ya, karena orang seberang itu juga tidak mengerti apa-apa ya. Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa di dalam channel tersebut saya ingat kepada jemaat Tuhan, bukan orang-orang yang mengetahui Alkitab jelas, mereka hanya senang berapologet sebenarnya bersalah gitu ya. Ya senanglah berdebat kusir kalau menurut saya. Kalau berdebat apologet juga harus berdasarkan ayat di dalam Alkitab. Apologet artinya kan membela keimanan kita berdasarkan kitab suci kita. Ya kan kalau mereka itu hanya berdiskusi ngalor ngidul, ya sebenarnya tidak tepat kalau dikatakan berapologet. Mereka hanya berdiskusi ngalor ngidul, ya sama seperti tingkatannya di warung kopi sana. Tidak bermanfaat sama sekali. Ya cuma hanya menghibur, senang ya, lihat orang dimarah-marahin, lihat orang dibully gitu ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi ya. Jadi jelas di antara mereka itu bukan orang-orang ahli Alkitab, tetapi mereka hanya mengaku menguasai Alkitab layaknya seperti Tuhan. Mereka sangat sombong dan angkuh, tidak mau membuka hati terhadap pendapat orang lain. Dan mereka merasa mereka adalah satu-satunya orang di dunia ini yang mengaku sebagai ahli Alkitab. Sungguh ironis ya.
menjawab pertanyaan yang begitu mudah saja tidak bisa, tapi berkata dia, saya bisa menguasai 100 ayat menghadapi satu masalah. Mari kita berdebat siapa yang berani. Tapi ditanya berdebat mengenai Yudas masuk surga atau dalam masuk surga, langsung dijawab dengan marah-marah. Gimana itu? Ya kan? Saya meragukan, jangan-jangan di sampingnya itu sudah ada, ya kan, laptop yang begitu diketik mengenai apa langsung keluar semua ayat-ayat yang berhubungan dengan perbahasan tersebut, lalu dia dengan bangganya bisa. Sebab saya yakin kalau orang yang menghafal atau diberi karunia itu berkata-kata dengan hikmat, pasti Roh Kudus akan bertanggung jawab. Pasti orang tersebut akan jauh mendalaminya, bahkan mungkin jauh lebih hebat daripada saya, karena saya tidak mempunyai kemampuan untuk menghafal 50 ayat atau 100 ayat ketika saya ditanya mengenai suatu masalah. Terus terang saja, ya. Kemudian kita lihat, bahkan si penanya diberikan jawaban yang ngawur oleh pendeta BB ini, saya sebut saja supaya tidak ini, cari saja di YouTube itu, ya, channelnya SP, ya, pendetanya ngakunya BB, gitu ya. Kisah 1 para Rasul 23, lalu mereka mengusung 2 orang, yaitu Yusuf yang disebut dengan Barsabas, dan yang juga diberi nama Justus dan Matias. 24, mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini. Jadi para rasul tidak memilih Matias, tapi para rasul berdoa supaya Roh Kudus memberikan hikmat kepada mereka. Setelah mereka berdoa berhikmat, baru mereka secara bulat memilih Matias sebagai pengganti Yudas. Jadi janganlah Anda langsung berasumsi bahwa oh itu pilihan rasul. Jadi kalau pilihan rasul lebih rendah daripada pilihan Yesus, jelas kamu tidak mengerti dan tidak membaca Alkitab, tidak mempunyai iman. Ya, 25, untuk menerima jabatan perlayanan, yaitu kerasulan yang ditinggal oleh Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Jadi dalam ayat tadi para rasul berdoa meminta Tuhan sendirilah yang memilih di antara kedua nama tersebut, yaitu Barsabas atau Justus dan Matias, untuk menduduki posisi kerasulan, bukan posisi lain. Jadi ketika Matias itu sudah diangkat menjadi pengganti Yudas, dia sudah rasul. Jadi jangan lagi ditafsirkan macam-macam. Ya, jadi sebagai orang percaya kita tentu percaya bahwa doa para rasul itu akan mendapatkan jawaban dan pasti akan dikabulkan oleh Tuhan Yesus, karena ini mengandung kebaikan. Ya, kita tahu doa yang mengandung kebaikan untuk mempermuliakan nama Tuhan 100% pasti dikabulkan. Kalau tidak percaya, belajar dulu tentang doa-doa mana yang bisa dikabulkan dan doa-doa mana yang tidak bisa dikabulkan. Apakah kamu lebih baik daripada para rasul? Ya. Jadi kalau ada orang yang meragukan kedudukan Matias, maka itu berarti mereka juga meragukan pilihan Yesus, karena mereka tadi sudah firman Tuhan sudah mengatakan atau meminta, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini. Ya. Jadi kalau di dunia ini saja jabatan Yudas sudah tidak ada, apalagi jabatan di sorga. Ya, para murid Yesus termasuk yang menulis Injil ini, apakah doanya itu tidak didengar atau kurang manjur? Apakah doamu lebih manjur daripada mereka? Ya, mereka memilih Matias bukan atas kehendak sendiri, tetapi mereka berdoa terlebih dahulu, meminta pimpinan Tuhan Yesus atau Tuhan Roh Kudus, dan baru mereka menjatuhkan pilihannya. Ya. Kalau kita memperbandingkan kehidupan Yudas dengan Matias, tentu kehidupan Matias jauh lebih baik daripada Yudas. Ya, dia juga bukan orang sembarangan. Kita lihat di Kisah Para Rasul ayat 21. Jadi harus ditambahkan seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Jadi Matias ini walaupun pada waktu Yesus belum mati, dia ini selalu mengikuti para rasul dan juga Yesus. Pengetahuannya, pengalamannya dan semuanya itu sama seperti para rasul.
Cuma hanya karena Matias tidak diangkat oleh Yesus, karena Yesus hanya mengangkat 12 murid sebagai perwakilan dari 12 suku Israel. Ya, jadi harus dipahami ini. Jangan mengatakan seakan-akan Matias itu orang entah dari mana gitu ya, tiba-tiba datang dan ditunjuk sebagai rasul. Ini otaknya nggak ada. Jelas ayatnya sudah menyatakan ya. Jadi sekali lagi penunjukan Matias itu berdasarkan karena dia selalu mengikuti perjalanan Yesus, sama seperti murid-murid yang lain ya, sama persis ya. Dan sebagai orang percaya tentu kita harus percaya atau mengimani hal ini. Apa yang ditulis dalam Alkitab itu merupakan firman Tuhan ya. Namun ada juga mereka mengatakan bahwa kalau mereka Yesus sudah mengangkat 12 murid, maka itu tidak boleh dibatalkan oleh siapapun juga. Siapa yang bilang hukum Tuhan bisa dibatalkan oleh Tuhan sendiri? Banyak sekali contohnya. Hari Sabat, makanan-makanan halal tidak halal, bersunat dan seterusnya. Ya, pengorbanan darah dengan curahan. Ya, jadi jangan terlalu berpikir hukum Tuhan memang tidak boleh diubah oleh manusia, tetapi oleh Tuhan sendiri itu pastilah boleh. Ya, kita lihat. Sekarang saya mau tanya, jangankan satu orang manusia, 12 suku Israel yang kamu sebut itu, apakah sama dengan 12 suku yang ada di dalam Alkitab, yaitu 12 suku mula-mula, maksud saya 12 suku mula-mula keturunan Yakub? Apakah sama itu dengan 12 suku yang ada di kitab Wahyu? Saya tidak mau menjawab dulu. Silakan jawab. Ya, saya yakin pasti kalian menjawabnya sama, karena kalian bodoh, tidak mau belajar. Ya, dan saya katakan tidak sama. Ya, untuk lebih jelasnya, jika Tuhan yang terkasih bisa melihat di video saya yang lain yang saya beri judul 12 suku Israel di kitab Wahyu. Ya, jadi jangankan hanya satu suku. Satu nama, satu orang, satu suku pun bisa dihapus oleh Tuhan kalau mereka tidak berkenan hidupnya di hadapan Tuhan. Ya. Kemudian kita teruskan lagi ya. Matias juga orang yang mengikuti kemanapun Yesus pergi. Ia mendengarkan perkataan Yesus, melihat tingkah laku Yesus, mendengarkan apa yang dikhotbahkan atau diajarkan oleh Yesus, sama seperti semua murid-muridnya. Dan pastilah Matias lah yang akan menggantikannya. Tidak ada kekurangannya dibandingkan dengan Yudas, bahkan banyak kelebihannya ya. Kemudian berdasarkan pemaparan tadi, maka saya berkeyakinan bahwa Yudas pasti masuk ke neraka ya. Mana ada sebagian orang urusan apa sih kita sih, kan kalau mati masuk surga atau tidak kan itu urusan Tuhan. Ya tidak begitu juga, kalian juga jangan bodoh, jangan apatis gitu. Kita sedang belajar firman Tuhan. Dengan belajar mengenai kasus Yudas ini, kita harus mengambil hikmat. Oh, kalau orang menjadi berdosa, pengkhianat, tidak bisa masuk surga. Oh, Matias yang baik, yang menuruti firman Tuhan, yang memberitakan firman Tuhan akan masuk dalam surga. Mana yang kita pilih gitu. Jangan kita hidupnya nggak punya arah, nggak punya ketentuan, nggak punya tujuan, lalu nanti mati baru bingung, lalu tanya sama Tuhan, Tuhan saya masuk surga nggak? Saya pastikan kalau hidup seperti itu ya kamu pasti masuk dalam neraka, karena kamu akan hidup secara orang yang tidak mengenal Tuhan, ya kan? Jadi jangan jawab seperti itulah jemaat Tuhan yang terkasih ya. Kemudian mengenai Daud ya, sebelum kita mengenai memaksud pembahasan, saya juga ingin menyoroti apa yang diperbuat oleh orang-orang di channel tersebut ya. Pendeta BB jelas tidak mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh seorang Kristen yang bertanya apakah Daud masuk dalam surga ya. Lalu dibalas dalam pendeta BB itu, menurut kamu bagaimana? Pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Mengaku dirinya hebat, jawablah kalau menurut saya gitu tuh. Iya kan, kalau tidak jangan mengatakan saya hebat, saya menguasai 50-100 ayat di dalam pikiran saya ketika menghadapi seseorang. Ya ditanya satu pertanyaan kamu nggak bisa jawab kok, ya kan? Ya bahkan penanyanya langsung dibully dan perkataan-perkataan tidak baik, gitu loh. Dan saya rasa ini bukan suatu contoh yang baik, ya kan? Bahkan si pendeta tersebut mengatakan suatu ayat yang tidak ada hubungannya dengan Daud, ya kan?
dia menyatakan di Kisah Para Rasul 2, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh entah tidak, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat ketiga dari sorga. Kita tahu ayat ini berbicara mengenai pengalaman Rasul Paulus ketika diangkat ke tingkat ketiga ke sorga. Jadi pendeta BB ini memanfaatkan kurangnya pengetahuan si penanya tentang Alkitab. Apakah orang yang demikian patut dijadikan contoh? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Apalagi di YouTube loh, di-share. Ya, mudah-mudahan banyak orang juga yang melihat video saya ini, men-share ini supaya jangan terpengaruh oleh pendeta BB yang sombong itu. Padahal tidak, ya maaf saya harus katakan, otaknya tidak mampu untuk menjawab pertanyaan apakah Daud itu masuk surga atau tidak. Tentu berdasarkan ayat Alkitabiah. Padahal sangat mudah, saya katakan, bukan saya sombong. Ya kan, asal kita mendalami Alkitab, kita minta tuntunan Roh Kudus, semua pertanyaan itu bisa kita jawab dengan mudah. Ya kan? Ya. Kemudian pendeta tersebut mencaci maki atau membuli pertanyaan tersebut dengan kata botol, yaitu bodoh dan tolol. Coba bayangkan seseorang ditanya mengenai apakah Daud masuk surga atau tidak, dan orang tersebut tidak juga berniat apa-apa, dikatakan dibully, dikatakan bodoh dan tolol. Apakah itu patut dilakukan oleh seorang pendeta? Ya. Kemudian hal lain juga kita lihat, setelah tidak bisa menjawab, langsung dia mengarahkan ke lain, didesak lagi, jawab ini pertanyaan Daud masuk surga. Ya nanti akan saya jawab, tetapi saya sekarang ingin mengatakan dulu, kamu tahu nggak itu hari Sabat apa? Loh, apa hubungannya Sabat dengan Daud? Iya kan? Lalu dia juga mengatakan bahwa kamu tahu nggak 10 perintah Tuhan itu sudah diterjemahkan ke dalam 613 misfot. Kalau kamu nggak tahu, kamu tanya sama saya ahlinya, dia bilang. Luar biasa ya. Ya, padahal untuk materi 613 misfot itu 3 ketik aja di Google juga tahu. Ya kan 613 misfot itu bukan sesuatu yang sangat hebat gitu loh. Itu sudah mungkin ada setahun yang lalu ya. Saya mulai dengan itu 613 misfot itu ya. Ya, jadi nggak usah terlalu bangga-bangga dari itu. Kalau memang nggak bisa jawab, jawabnya nggak bisa. Ya, bahkan kroninya mengatakan, kamu itu orang Kristen bukan? Dijawab sama si pria, saya orang Kristen, tapi saya tidak mendalami Alkitab. Di mana gerejamu? Ditanya. Orang itu juga tidak menjawab, tapi dipaksa itu menjawab di GBI. Lalu dia bilang, GBI mana? Saya kenal semua pendeta atau pengkhotbah di GBI seluruh Indonesia. Luar biasa sombongnya kroninya ini ya. Saya bahkan yakin ketua GBI juga belum tentu menghafal semua pendeta yang ada di seluruh Indonesia. Ya, tapi apa hubungannya gitu loh dengan pertanyaan Daud masuk surga atau neraka tuh tanya ke GBI segala. Bahkan menunjuk kamu itu bukan orang Kristen, kamu tidak pantas menjadi orang Kristen karena kamu tidak tahu apa itu iman rasuli, kamu tidak tahu apa yang dikatakan oleh pendetamu waktu dibaptis dan seterusnya. Saya rasa banyak sekali orang Kristen nanti tidak mengetahui iman pernyataan iman rasuli. Ya, dan juga banyak, saya punya pengalaman dulu kok. Waktu saya sampai hari ini di gereja GPI pun, saya kadang-kadang ikut pun, tidak ada pernyataan iman rasuli kecuali di Katolik dan di GKI. Ya, jadi wajar-wajar saja kalau orang biasa, pemanut Kristen, ya kan, dia tidak mengetahui hal-hal yang disebutkan atau hal-hal mendalam. Ditanya Tritunggal dia tidak mengerti, padahal dia mengatakan bahwa saya percaya Yesus ada Tuhan dan Juru Selamat saya. Dia desak terus sama kroninya, kamu tahu nggak Tritunggal? Kamu kalau nggak tahu, kamu nggak boleh jadi orang Kristen. Itu bodoh justru orang kroni. Iya kan? Kenapa saya katakan bodoh? Ajaran Tritunggal itu punya tiga yang dipermasalahkan. Allah Bapa itu tidak pernah dipermasalahkan baik di luar orang Kristen maupun di dalam orang Kristen sendiri. Saksi Yehova yang sesat misalnya tidak mempermasalahkan, ya kan? Kemudian yang kedua yaitu Roh Kudus. Roh Kudus juga orang Islam menerima, orang lain pun menerima. Yang bermasalah dari Yesus. Mereka menolak Yesus, Allah yang menjadi manusia. Itu yang ditolak oleh mereka. Jadi kalau ada orang yang menyatakan dirinya dia percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka mengenai Tritunggal sudah selesai. Iya kan? Nanti untuk pemaham biarlah Roh Kudus yang akan memberikan pemahaman. Iya kan?
Nah, kalian yang katanya sudah hebat bahwa tidak mengerti, mendesak-desak secara teoritis. Kalau kamu berdiskusi mengenai teoritis tiga, mengenai teori Tritunggal, kamu diskusi sampai besok pagi tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Percaya sama saya. Makanya justru sampai hari ini itu terus menjadi perdebatan yang hebat. Ya, jadi saya rasa marilah itu, bahkan janganlah mengusir, ya kan. Orang kalau kamu tidak pantas menjadi Kristen, loh, Tuhan Yesus sendiri yang tidak mengusir dia, siapa kamu berani mengusir orang Kristen? Sungguh memalukan itu. Saya bilang itu, ya, Kristen menyatakan diri apologet, Kristen channelnya SP, pendetanya BB, memalukan menurut saya. Ya, muak saya melihat mereka itu. Kemudian kita lihat bagaimana mengenai Daud ini, ya. Ya, kita akan memasuki sekarang mengenai masalah Daud, apakah masuk surga atau tidak. Landasan saya tetap yaitu tiga masalah tadi, yaitu apakah Daud pernah berdosa? Kita jawab ya, terutama ketika dia merancangkan pembunuhan suami Batseba itu, Uria orang Heti itu, ya kan? Jelas, ya, Daud berdosa. Namun Daud sudah datang, Tuhan sudah menghukum Daud. Apa hukumannya? Yaitu dia menghukum anak sulungnya Daud yang dihasilkan dengan Batseba. Kedua, kerajaannya tidak kekal, akan terjadi pertumpahan darah. Itu hukumannya, ya kan? Ya, kemudian yang kedua, apakah Daud berkuasa atas dosa? Jawabnya ya, karena Daud tidak melakukan yang berulang-ulang. Ya, jatuh dalam dosa adalah hal yang biasa bagi manusia. Untuk itulah Alkitab mencatat tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang tidak berdosa kecuali Yesus. Ya, Pengkhotbah 7 ayat 20. Sesungguhnya di bumi tidak ada seorang yang saleh, yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. Ketiga, apakah Daud bertobat? Ya, ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan, dia langsung bertobat. Dia langsung menyatakan penyesalannya kepada Tuhan, ya kan? Dan akhirnya juga Daud berpuasa. Dia berpuasa sampai anaknya meninggal dunia, ya, baru dia menyudahinya. Itulah pertobatan yang dilakukan oleh Daud. Daud tidak hanya kayak kita bertobat, ampuni dosa-dosa saya, Tuhan. Dia buka baju, dia duduk, dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidur di lantai. Itu bentuk pertobatan Daud, ya. Namun kita juga akan melihat dari sisi fakta kehidupannya. Kita tahu bahwa Daud adalah seorang yang diurapi Tuhan. Allah juga yang memilih Daud untuk menjadi raja maupun pemimpin bangsa Israel. Di dalam kehidupannya Daud selalu bersekutu dengan Allah, ya, sehingga Daud dikenal sebagai seorang yang berkenan di hati Allah. 1 Samuel 13 ayat 14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia sebagai raja atas umatnya, karena kau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Ya, jadi Saul yang memang tidak, jadi Daud yang mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. Artinya Daud berusaha keras dia untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah, ya. Dan kalau kita ingin melihat bagaimana perilaku Daud dengan Tuhan dalam kehidupannya, maka dapat kita baca di kitab Mazmur. Jelas banyak itu kitab Mazmur, ya. Lalu ketika Daud meninggal, dia meninggalkan pesan juga kepada Salomo anaknya untuk berbuat baik. Dan hal ini dapat kita baca di 1 Raja 2 ayat 1 sampai 4. Ayat ketiga, Daud berpesan kepada Salomo untuk tetap setia kepada Tuhan, lakukan kewajibanmu kepada Tuhan, hidup menurut jalan Tuhan, mengikuti segala ketetapan atau perintahnya. Itulah nasihat Daud, ya. Keempat, jika Salomo melakukan semuanya itu, maka Tuhan akan menepati janji-janjinya. Jadi menurut saya, kalau Daud bisa memberikan nasihat terakhir yang begitu baik kepada Salomo, tentu Daud juga melakukannya, ya kan? Dan memang kalau kita membacanya di kitab, di dalam kehidupan Daud selalu menuruti perintah Tuhan.
jadi kesimpulannya, Daud adalah manusia yang baik atau berkenan di mata Tuhan. Kemudian ketika Daud mati, memang Daud tidak terangkat ke surga seperti halnya Henokh maupun Nabi Elia. Tetapi kita harus ingat bahwa ketika Yesus mati di kayu salib, terjadi gempa dan dahsyat. Maka Yesus kemudian membangkitkan orang-orang kudus yang mati, ya. Matius 27 ayat 52 sampai 53, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. 53, dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah Daud termasuk orang kudus? Ya kan, kata kudus ditulis dalam bahasa Yunani yaitu hagios. Ayat secara harfiah dapat diartikan sebagai orang yang dipisahkan atau dikhususkan. Dipisahkan untuk siapa? Tentu dipisahkan untuk Tuhan, ya. Tiap orang yang telah menerima keselamatan dalam Yesus Kristus telah dipisahkan dan itu dianggap sebagai milik kepunyaannya, ya. Titus 2 ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya sebagai umat, suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi Daud telah menyerahkan hidupnya bagi kemuliaan Tuhan dan berbuat baik. Dengan demikian pastilah Daud dipisahkan dari kehidupan orang-orang berdosa. Dengan demikian ketika Yesus bangkit dan membangkitkan orang-orang kudus, pastilah Daud salah satu di antara mereka dan mereka masuk ke kota kudus, yaitu Yerusalem baru atau tingkat ketiga di surga. Untuk lebih jelasnya atau mengertinya, maka jemaat Tuhan juga dapat melihat pada video yang lain yang saya beri judul Kemana Roh Orang Mati, ya. Lalu kita juga pasti tahu bahwa di surga yang dihuni oleh 144.000 dari 12 keturunan suku Israel. Wahyu 7 ayat 12, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Daud adalah keturunan dan salah satu pemimpin bangsa Israel dari suku Yehuda. Jadi tentu Daud akan masuk dalam surga karena telah diangkat dan dibawa oleh Tuhan Yesus masuk dalam kerajaannya. Jadi dari faktor teori yang memenuhi 3 syarat mengenai ketetapan bagaimana seorang itu masuk surga, dan juga dalam kenyataan hidupnya, Daud juga kita dapat memberikan, seperti yang sudah saya bahas tadi, memberikan kehidupan Daud yang baik di mata Tuhan. Maka saya berkesimpulan atau menafsirkan bahwa Daud pasti masuk surga, ya. Demikianlah pembahasan mengenai apakah Yudas masuk surga atau tidak. Yudas jelas masuk dalam neraka, Daud masuk dalam surga. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami masih terus diberi kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan terus menguatkan iman percaya kita dan menjadi pelita bagi hidup kami. Terima kasih Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin.